Pagi, Pak. Sekedar Pak. ingin menjelaskan tentang proses manufaktur, ya. Seperti yang kalian ketahui, ya, bahwa kemarin-kemarin kita sudah belajar proses permesinan, yang mana nanti proses permesinan tersebut akan menunjang proses manufaktur, ya. Nah, di sini kenapa Pak katakan kita balik ke flashback supaya kamu tahu kemarin sudah belajar tentang sistem manufaktur, ya. Nah, hal tersebut ya yaitu berfungsi kamu bisa tahu bahwa industri manufaktur itu bagaimana, ya. Nah, kita balik lagi ke pengertian dari manufaktur, ya. Nah, di sini sudah ada, ya, manufaktur merupakan proses mengubah bahan baku menjadi produk melalui bermacam-macam proses mesin dan operasional mengikuti perencanaan yang terorganisir dengan baik. Yang mana seperti diketahui, ya, ini asal kata dari manufaktur, itu bahasa Latin yaitu manus, tangan, dan factus itu membuat. Jadi kombinasi kedua kata tersebut artinya kita membuat sesuatu dengan tangan, ya. Nah, kemudian di sini berkembang, ya. Kalau kita pakai tangan itu berarti kita masih konvensional, ya, masih apa? Tidak mengikuti perkembangan zaman, ya. Nah, sekarang seperti yang Pak katakan, ya, mesin saja sudah dikontrol dengan komputer. Sudah dikontrol dengan otomasi, ya. Jadi seperti yang Pak katakan di kemarin di sistem manufaktur bahwa kita sudah menuju ke era di mana suatu produk itu sudah melakukan garis produksi, ya, production line, ya. Nah, jadi kamu harus paham kenapa Pak kasihkan di awal itu tentang proses pemesinan, seperti proses pemesinan gerinda, bubut, ya, kamu sudah harus paham tentang itu. Nah, di sini, ya, kita tahu kemarin di sistem manufaktur, ya, ada operasi-operasi yang membuat bagian-bagian mesin, ya, kemudian di assembling. Nah, di assembling menjadi satu kesatuan, ya. Jadi di proses kita membuat sesuatu dari bahan mentah, ya, menjadi bagian-bagian mesin dan kemudian di assembling menjadi satu kesatuan, ya. Kita sudah merubah bentuknya, ya, sifat fisiknya. Kalau kemarin misalnya kita buat dari karet, ya, kita sudah berubah bentuknya. Jadi penampilannya bagaimana? Jadi nilainya akan meningkat di sini, ya. Nah, kita assembling menggabungkan bagian-bagian komponen tersebut, ya. Seperti di industri otomotif, kalau rodanya saja kita tidak bisa disebutkan sebagai sepeda motor, maka ada rangkanya, ada mesinnya. Jadi satu kesatuan. Nah, disinilah Pak katakan pentingnya kamu mengerti merancang, ya, merancang produk. Nah, yang mana produk-produk tersebut nanti ada perkembangan-perkembangan, ya. Kemudian pentingnya kamu belajar ilmu material, ya. Kamu harus tahu ilmu material. Kenapa ilmu material harus tahu, paham, ya? Sebab kamu harus memilih material yang akan digunakan untuk produk yang kamu buat, ya. Nah, di sini kemudian kita sudah tahu perancangan, pemilihan material, tahapan prosesnya bagaimana. Tentu kamu harus tahu mesin yang digunakan, prosesnya bagaimana, seperti membuat roda gigi. Membuat roda gigi bukan hanya satu mesin, mesin milling saja, tetapi ada lagi mesin bubut untuk membuat diameter luarnya,
ya, atau diameter pitch-nya nantinya, diameter kepalanya, baru nanti diproses dengan mesin milling, ya. Nah, jadi kamu harus paham tentang hal tersebut, ya. Nah, kemudian, ya, bagaimana secara ekonomisnya proses manufaktur ini? Manufaktur dapat didefinisikan secara ekonomis, ya, dari merupakan proses meningkatkan nilai tambah agar lebih mudah dipahami. Proses manufaktur secara ekonomi dapat digambarkan ini gambarnya, ya. Nah, ini proses manufaktur, penambahan nilainya, bahan bakunya, bahan proses, bahan yang setelah diproses seperti ini, ya. Seperti sebagai contoh, kalau kamu jualan karet saja, ya, sebelum dibuat shock breakernya, nilai ekonominya kan kamu dari petani jual misalnya, ya, ke para pengepulnya, kemudian nanti dijual di pabriknya. Kalau karet saja, karet alam itu belum bisa digunakan sebagai shock broker, shock dari bantalan dari mobil, kan? Maka kita harus meningkatkan nilai tambahnya. Nah, tentu itu ada proses yang dilakukan dari bahan baku tersebut. Nah, setelah proses, oh jadilah bantalan untuk di kaki-kaki mobil, ya. Nah, itu meningkatkan nilai tambahnya dan harganya pun bertambah, ya. Dari misalnya sekilonya 20.000, setelah proses, ya, maka nilainya bisa bertambah. Harga satu sok itu berapa, ya, kaki-kaki mobil itu sudah naik, ya, bisa bisa tergantung dari proses yang dilakukan. Nah, jadi di sini kita harus tahu, ya, bahwa ada industri manufaktur itu ada yang primer, ada sekunder, ada tersier, ya. Nah, di sini yang primer itu merupakan industri pokok seperti pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan perminyakan, ya. Itu termasuk manufaktur, ya. Seperti halnya batu bara kita tambang, ya, minyak bumi kita tambang. Nah, kemudian di proses manufaktur, ya, di proses ini, maka dibuatlah minyaknya, dibuatlah karbon aktifnya, ya. Nah, atau dibuat yang lainnya, ya. Nah, seperti juga pertanian tadi yang Pak katakan karet, ya. Karet kalau sudah diproses, ya, bisa nanti digunakan untuk industri otomotif, ya, industri pakaian, ya, atau bangunan, ya. Nah, ini juga tambang logam kalau sudah jadi pelat, ya, sudah bisa dibuat industri otomotif. Nah, itu industri sekunder. Tersier, ya. Nah, itu yaitu industri yang menopang dari proses manufaktur tersebut, ya. Seperti perbankan nantinya, ya, komunikasi, edukasi, pemerintahan, kesehatan, pengobatan, ya, dan hotel, ya. Nah, itu industri penunjang. Nah, seperti yang dikatakan, ya, jadi ada dua hal yang harus kamu pahami, ya, yang mana nanti produk dari industri manufaktur tersebut akan ada dua, bahan konsumen, consumable, dan bahan modal, ya. Barang modal, barang konsumen, ya, ini produk yang dibeli langsung oleh konsumen, ya, mobil, sepeda motor, TV. Barang modal, barang yang dibeli oleh perusahaan untuk menghasilkan barang lain, menjadikan jasa, ya. Contohnya, ya, kalau industri pakaian juga, ya. Nah, itu kan barang modal kainnya, ya, kita itu menyediakan jasanya. Nah, kemudian, ya, nah di sini ada lagi barang-barang manufaktur, ya, itu menyediakan komponen-komponennya. Jadi seperti nanti industri suku cadang spare part, ya, spare part sepeda motor atau otomotif dan lain-lainnya, ya. Nah, pelumas, ya, industri yang menunjang proses dari bahan yang sudah dibuat dengan proses manufakturnya. Nah, jadi disinilah
yang Pak katakan pentingnya kamu belajar desain gambar, ya. Maka hal tersebut, ya, kamu harus paham bagaimana mendesain tadi, ya. Balik lagi yang awalnya tadi, kita mendesain produknya, memilih bahannya, ya. Nah, ada 3 hal yang harus kita pahami, ya, yang ini tadi, ya. Tahapan prosesnya kita tahu, ya. Nah, di sini kita harus tahu, ya, setelah kita merancang, ya, dan juga memilih bahannya, ya. Nah, bagaimana kita menggunakan kemampuan teknologi yang ada pengolahannya itu, ya, untuk ini. Nah, makanya ya untuk itu kamu dituntut harus paham dengan proses pemesinan, ya, menghitung waktu pekerjaan. Ini terkaitnya dalam sistem manufaktur juga, ya. Nah, akan hal tersebut, kemampuan tersebut tidak bisa kita hindari, ya, di era ini komputerisasi, kamu harus paham komputer, ya. Sebab kalau dalam mendesain kita tidak bisa lagi mendesain bentuk-bentuk yang sekarang ini. Kalau dulu mungkin kalau kamu lihat era mobil kijang jantan masih kotak-kotak, ya. Bentuknya seperti kotak saja. Tetapi sekarang sudah aerodinamisnya sudah dipikirkan, ya, bentuk-bentuknya sudah memikirkan aerodinamisnya, sudah memikirkan proses kecepatannya bagaimana, ya. Dan itu juga akan meningkatkan nilai ekonomisnya, nilai tambahnya, ya, maka nilai tambahnya akan meningkat, ya. Harga mobil saja kalau sekarang kalau kamu lihat mobil Pajero, mobil Fortuner, Honda Civic Air itu sudah di atas 500 juta, ya. Maka seorang insinyur di dunia manufaktur ini, ya, kalau kamu paham akan desain itu nilai kamu akan tinggi, ya, nilai kamu akan tinggi. Makanya bagi yang belum paham dengan gambar dan mendesain, Pak sarankan untuk melakukan, ya, belajar lagi akan hal tersebut, ya. Nah, di sini, ya, seperti yang Pak katakan, kita sudah merubah fisiknya tadi, ya, produknya bagaimana, prosesnya bagaimana, dalam hal ukurannya, beratnya. Nah, dari situ nanti ada yang namanya kita sudah memikirkan kapasitas produksi. Jadi kalau kapasitas produksinya bagaimana, ya, di sistem manufaktur kan kita sudah tahu, ya, kapasitas industrinya itu kita sudah memikirkan produknya bagaimana, berat, ringan, sedang, kapasitasnya bagaimana, ya, sedikit, sedang, dan banyak. Maka nanti disitulah kamu bisa mendesain alat bantunya, alat bantu dari proses manufaktur tersebut, ya. Nah, jadi di sini, ya, nantinya terkait dengan proses manufaktur itu adalah material. Nah, material yang paling sekarang ini yang berkembang adalah material polimer dan komposit, ya. Nah, logam mulai ditinggalkan orang, ya. Jadi kita sudah harus belajar lagi, maka kamu harus tahu material-material, jenis-jenis material. Pak yakin kamu sudah dikasih tahu di pengetahuan bahan, ya. Tapi di sini Pak kasih tahu, ya, ini ada logam, ya, logam yang digunakan dalam proses manufaktur biasanya logam paduan, ya. Nah, kenapa paduan? Seperti, ya, paduan itu seperti aluminium, ya, alloy atau juga stainless steel, ya, sudah bukan ferrous lagi. Kenapa? Untuk menghindari karat, ya. Kemudian keramik, ya, keramik, bagaimana industri keramik juga berkembang karena eh, apa, untuk kelistrikan ini juga ada, ya. Jadi bagaimana kita membuat
eh, apa, bahan untuk pengelasan ya. Nah ini juga bisa dilakukan ya. Kemudian bahan untuk potong ya. Kenapa? Sebab materialnya tadi pengen dilakukan kuat tapi ringan ya, kuat tapi ringan, dia nanti alat potongnya tidak bisa lagi baja karbon tinggi, tetapi sudah masih memakai titanium carbide, ada karbida ya, tungsten carbide juga seperti itu ya. Nah kemudian bahan yang lainnya adalah polimer seperti yang Pak katakan, industri polimer ya, itu sangat berkembang, sudah berkembang sekali ya. Tetapi memang masih banyak kekurangannya karena polimer itu masih terbatas kemampuan suhunya, paling maksimal itu 250-an ya. Kemudian memang polimer juga diharapkan dia bisa mampu terurai ya. Sekarang ini sudah menuju era green ya, green waste ya, jadinya harus bisa biodegradable ya. Nah ini yang sedang dikembangkan orang ya, seperti industri kantong plastik, itu kantong plastik ya sekarang ini harus bisa langsung terurai, jangan sampai lama terurainya karena terkait dengan lingkungan. Nah ini yang harus diperhatikan. Kemudian bahan terakhir itu komposit. Nah, komposit ini ya material yang terdiri dari dua fase atau lebih yang diproses secara terpisah, kemudian diikat bersamaan untuk mendapatkan sifat yang lebih unggul dan konsisten. Struktur komposit biasanya terdiri dari partikel atau serat yang dicampur dengan fase kedua yang disebut matrik ya. Nah, inilah ya, karena Pak tidak memberikan mata kuliah material ya, Pak cuman memanfaatkan yang ada ya ke dalam industri manufaktur ini ya. Makanya yang paling berkembang ya sekarang ini adalah polimer dan komposit. Nah, kamu dalam tugas akhir bisa mengembangkan polimer juga bisa komposit ya. Seperti halnya sekarang ini kita kalau membuat model satu saja, ya bukan banyak, itu kita sudah bisa pakai dengan yang namanya 3D printing. Kalau dulu namanya rapid prototype, ya. Nah, tapi bahan dasarnya masih logam. Sekarang sudah bahan dasarnya polimer. Nah, itu yang bisa kamu kembangkan, ya, bisa kamu kembangkan. Ya, dalam pembuatan model juga, model tersebut setelah model itu jadi dan bagus nanti dianalisa, misalnya ya kalian membuat turbin untuk turbin angin misalnya ya, untuk mengetahui kecepatannya, kecepatan angkatnya ya, dragnya, kamu lakukan pembuatan model dengan 3D printing. Setelah itu dilakukan percobaan, ternyata nilai optimalnya tinggi ya, nilai daya yang dihasilkan atau voltase yang dihasilkan tinggi, maka nanti dibuat cetakannya ya, nanti dibuat ini ya, sehingga bisa menghasilkan turbin dengan bahan ringan ya, dan juga kuat ya, kemudian mampu untuk diproduksi ya secara banyak ya. Nah inilah pentingnya kamu mempelajari teknologi proses manufaktur ini ya. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Belum, Pak. Nah, ya. Sepertinya belum, Pak. Oke ya. Nah, nanti bisa dipelajari lagi ya. Sebab ada yang hal pokok di sini yang harus kamu perhatikan, bahwa perkembangan ilmu material itu sangat-sangat cepat ya. Dan kemudian kamu harus paham dengan proses pemesinan di sini ya. Nah,
Pak lihat ya, kamu dalam 2 tahun terakhir ini ya, karena kamu semester 1, 2, 3, dan 4 ya, sudah tidak sampai semester 4 ini sudah tidak belajar lagi proses produksi ya, menggunakan mesin-mesin produksi. Sedangkan kamu praktek ya, praktek mesin produksi itu sangat kurang karena peristiwa pandemi ini masih berlarut ya. Nah, jadi Pak harapkan kamu harus paham dengan proses tersebut. Paling tidak kamu tahu cara menghidupkan mesin bubut, cara matikannya, prosesnya ya. Mesin milling juga seperti itu. Kenapa? Ya, kalau kamu tidak tahu proses ya, seperti yang halnya tadi yang Pak katakan, bahwa terkait ya di 3 hal tadi ya, 3 hal yang pokok ya, itu perancangan produk ya. Oke, perancangan produk kamu sudah bisa gambar ya, gambar, kemudian kamu kembangkan dengan menggambar 3D modeling ya, 3D modeling, sehingga kamu sudah menggunakan software ya, baik itu Inventor, SolidWorks atau AutoCAD, kamu sudah paham. Kemudian pemilihan material. Nah, pemilihan material itu kamu harus tahu sifat-sifat fisik material ya. Nah, ini tidak bisa kalau kamu sekedar hanya mendengarkan ya dari Pak saja. Kamu cari referensi-referensi yang berhubungan dengan pemilihan material tersebut. Nah, tapi yang dasar tadi 4 material dasar yang kita gunakan di industri manufaktur adalah logam, keramik, kemudian polimer serta komposit. Itu sekarang ini yang berkembang memang 2 alternatif ya, polimer dengan komposit ya. Sedangkan logam memang ya hal-hal tertentu itu harus dipakai, tetapi untuk membuat paduan logam ya, nah itu sangat-sangat sulit ya. Kenapa? Ada metode-metode yang harus dilakukan ya. Seperti pada logam itu metode sebu ya, metode sebu untuk membuat biasanya alat-alat potong ya, alat-alat potong. Jadi untuk material-material yang mempunyai kekuatan yang tinggi ya, kemampuan yang tinggi. Nah, seperti juga biasanya logam-logam tersebut pada mesin-mesin ya itu juga digunakan, seperti halnya platina itu juga digunakan keramik ya. Kemudian spuyer kalau yang tahan dengan sifat panasnya ya. Sebab kedua material yang terakhir Pak sebutkan, polimer dengan komposit, itu suhunya tidak terlalu tinggi ya. Tapi komposit sudah berkembang lagi. Komposit itu sudah berkembang lagi ya. Nah, komposit digunakan biasanya untuk industri seperti pengganti plat nantinya ya. Nah, sebab kamu pernah dengar kalau Ferrari kalau make dia sudah pakai bahan komposit ya, komposit. Kenapa? Ya dia tidak pakai plat lagi ya, sebab kalau untuk faktor safety misalnya. Nah, itu hal-hal yang perlu kamu perhatikan. Makanya industri manufaktur ini sangat-sangat cepat perkembangannya karena menggunakan alat-alatnya juga sudah banyak ya, alat-alatnya sudah berkembang seperti dalam sistem manufaktur yang Pak katakan, tangan robot itu sudah mulai menggantikan pekerjaan manusia ya. Nah, makanya di sini keahlian-keahlian tertentu ya untuk pengaturan-pengaturan seperti PLC, perancangan otomatisasi ya. Nah, itu sangat diperlukan ya. Makanya coba kamu mencari ya, ada dalam 2 tahun terakhir ini kamu kan akan lulus menjadi sarjana terapan ya, sarjana terapan teknik. Nah, inilah tantangan kamu ke depan ya. Nah, jadi dalam hal juga ya tahapan-tahapan yang harus kamu pahami ya, tentu ya kamu harus paham bagaimana prosesnya
ya, proses manufaktur sendiri. Seperti yang Pak katakan kemarin juga di sistem manufaktur, ya, kamu sudah harus paham dengan line produksi apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Seperti halnya, ya, Pak kasih kamu video, kamu resume, ya. Misal contoh buat pembuatan roda gigi. Nah, di situ ada yang kamu harus desain, harus kamu hitung. Maka kamu lakukan perhitungan-perhitungan tersebut, ya. Nah, inilah kuliah kita hari ini, Pak kira cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Jelas ya. Nah, ininya sudah Pak share ya. Materinya bisa dibaca, di situ ada referensi ya. Kalau kamu kurang paham referensi yang ini itu MP Gopher 2012 ini ya, 2010. Ada yang 2021 edisinya. Kalau Pak punya ini edisi berapa ini ya? Pak lihat dulu. Ya, nah ini edisinya Gopher ya, edisi berapa ini? 2007 ya Pak, ini yang lama sekali ya. Nah, jadi itu yang Pak dapatkan 2011 2010 ya. Tapi Pak punya ini ya. Nih ya. Nah, jadi coba kamu pahami dan kamu cari, sebenarnya soft copy-nya ada, ini soft copy-nya ya. Bisa kamu cari ya. Nah, itu saja untuk kuliah kita hari ini ya. Coba dibuka Pak kameranya biar Pak